Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan dan melelahkan, bahkan menguras tenaga. Karena ketika kita menunggu, biasanya kita akan terus ada dalam ketidakpastian tentang kapan, di mana, bagaimana, apa, seperti apa, dan berbagai pertanyaan lainnya akan terus muncul dalam pikiran kita saat kita sedang menunggu. Seringkali dalam penantian kita, tidak jarang di antara kita yang kehilangan harapan, kecewa, marah, bahkan mungkin juga kita mulai meragukan apa yang kita percaya. Kita kadang mempertanyakan, apakah janji Tuhan itu benar atau tidak, saking lamanya kita menunggu. Di dalam Alkitab, kita bisa belajar dari Yusuf yang menunggu 13 tahun untuk bertemu saudaranya. Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan seorang Ishak. Musa menunggu 40 tahun untuk menjadi seorang pemimpin. Waktu yang dihabiskan mereka dalam penantian bukanlah waktu yang pendek, tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa penantian mereka tidaklah sia-sia, sebab mereka percaya dan setia pada janji Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di dalam ayat ini, penulis mencoba memberitahukan kepada kita tentang keterlibatan Allah dalam kehidupan kita, bahwa Allah akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Allah tidak berdiam diri. Allah sedang bekerja untuk menunjukkan kepada kita perkara-perkara ajaib yang sedang dan akan dilakukannya
bagi setiap kita. Saudara, mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang dalam penantian, yang selalu saudara bawakan dalam doa, yang selalu saudara harapkan untuk dapat terwujud. Entah itu tentang pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, penyelesaian masalah, keturunan, atau hal-hal lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada yang sudah menunggu bertahun-tahun, ada yang belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Dan sampai saat ini masih belum ada kepastian apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Lalu timbul pertanyaan, sampai kapan menunggu semua ini? Saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya, dan itu pasti yang terbaik dan terindah. Bahkan kadangkala, secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah mendapatkan apa yang kita doakan dan harapkan. Bahkan dalam penantian kita, Tuhan juga selalu bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita lebih sabar, lebih kuat, lebih berharap, dan percaya kepada Tuhan. Penantian di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan selalu memperhatikan saya dan saudara. Tetaplah menunggu sampai Tuhan mewujudkannya. Tetaplah berharap, jangan putus asa, sebab dalam pengharapanlah kasih Tuhan menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap setia dan percaya di dalam pengharapan akan Engkau. Biarlah dalam penantian kami akan janji Tuhan, kami boleh terus bertumbuh dan diubahkan serta diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami semakin mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.